wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab Bulughul Maram dengan syarahnya Ibanatul Ahkam. Kita masih di bab yang pertama, babul miyahi, bab tentang air, pembahasan masalah bersuci. Hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air laut. Kata beliau, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya halal. Hadis ini merupakan jawaban dari pertanyaan sahabat. Beberapa orang sahabat yang mereka waktu itu sering melaut. Dalam pengembaraannya mereka mengalami kondisi di tengah laut harus melaksanakan sholat. Di saat yang sama air tawar yang mereka bawa terbatas. Lalu mereka karena ragu status air laut boleh atau tidak digunakan untuk bersuci, mereka ajukanlah pertanyaan itu kepada Rasulullah SAW. Dan hadis ini tadi merupakan jawaban dari Rasulullah SAW. Dari hadis ini para ulama banyak menyimpulkan, termasuk Sayyid Ali Abbas Al-Maliki dan Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri dalam kitab Ibanatul Ahkam ini menarik kesimpulan. Di antara kesimpulan beliau, khawful atasi yubihu tarka isti'malil ma'il mu'addil syarabi fit taharati. Ketakutan akan kehausan, kekhawatiran, ketakutan akan kehausan itu menjadi sebab untuk dibolehkannya tidak mempergunakan air tawar untuk bersuci. Bahwa air tawar terbatas kalau digunakan untuk wudhu, untuk minum nggak ada. Khawatir kehausan, air tawar yang dibawa yang jumlahnya terbatas, jika digunakan untuk bersuci mereka nggak lagi bisa minum. Dari situ Rasul berikan jawaban bahwa air laut boleh digunakan untuk bersuci. Air laut itu suci dan mensucikan, boleh digunakan untuk bersuci. Dari kesimpulan ini bisalah kita ketahui bahwa pelajaran yang bisa kita petik bahwa syariat Islam itu sangat peduli dengan kelangsungan hidup manusia. Syariat Islam sangat peduli dengan kelangsungan hidup manusia, yang karena itu meskipun demi ibadah, apabila hal itu akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia, ibadah yang akan diberikan aturan khusus. Ketika air terbatas diperlukan untuk konsumsi sehari-hari, di saat yang sama nggak ada air yang lain, kita boleh tayamum. Kelangsungan hidup sangat diperhatikan dalam syariat Islam. Banyak contoh-contoh lainnya
Banyak contoh lainnya yang memperlihatkan betapa syariat Islam itu sangat peduli dengan kelangsungan hidup manusia. Walaupun dikaitkan dengan ibadah pokok, ibadah wajib. Rasulullah SAW sudah tentu atas perintah Allah diperintahkan untuk memberikan aturan-aturan khusus pelaksanaan ibadah, bahkan walaupun ibadah wajib, ketika hal itu berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia. Di antara contohnya, datang sholat wajib di saat yang sama hidangan makan sudah disiapkan, baik kita dalam kondisi lapar ataupun lapar banget. Ternyata Rasulullah SAW merekomendasikan kita untuk mendahulukan makan. Rasulullah SAW merekomendasikan kita untuk mendahulukan makan, bahkan walaupun sholatnya itu sholat maghrib yang waktunya terbatas. Bahkan walaupun saat itu bukan baru adzan maghrib, tapi sholat maghrib sudah dilaksanakan iqomahnya. Rasulullah SAW merekomendasikan untuk kita dahulukan makan. An Ibnu Syihab radhiyallahu anhu qala haddatsani Anas bin Malik, dari tabi'in Ibnu Syihab radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah menyampaikan hadis kepadaku sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Boleh jadi pada saat itu sahabat Anas bin Malik menyampaikannya hanya kepada Ibnu Syihab. Kita husnudon dengan kalimat yang digunakan oleh Ibnu Syihab, haddatsani, telah menyampaikan hadis kepadaku, bukan haddatsana, menyampaikan hadis kepada kami, bukan. Hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik kepada Ibnu Syihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza quribal asya'u wa hadratis salatu fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghribi. Apabila hidangan makan sudah disiapkan, makan malam, dan datang waktu sholat, hidangan makan malam sudah disiapkan, di saat yang sama datang waktu sholat, fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghribi, dahulukan makan sebelum kamu mengerjakan sholat maghrib. Sholat maghrib disebut oleh Rasul di sini. Apakah makannya harus terburu-buru demi mengejar jamaah sholat maghrib? Wala ta'jalu an asyaikum, jangan kamu terburu-buru dalam makan malam itu. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari 672, Imam Muslim 1270, hadis sahih. Di hadis ini Rasul nggak sebut kamu sedang sangat lapar, nggak lapar banget, hidangan sudah disiapin, waktu sholat sudah tiba, perintah Rasul dahulukan makan. Apalagi kalau saat itu kondisi sedang lapar banget, seperti puasa Ramadan. Insya Allah buat sebagian saudara kita, sampai selesai sholat tarawih pun belum lapar-lapar banget. Tapi nggak sedikit dari mereka yang sebelum maghrib aja udah nunggu banget waktu untuk boleh makan.
Ketika Ramadan ada buka bersama, banyak di antara mereka yang mendahulukan makan daripada sholat maghribnya, walaupun sudah dikomati sholat maghrib. Mereka yang mendahulukan makan tidak perlu untuk kita picingkan mata, kita pandang sebelah mata. Ini hadis Bukhari Muslim. Rasul rekomendasikan ketika hidangan makan sudah disiapin, datang waktu sholat, perintah Nabi dahulukan makan. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Contoh sahabat yang mempraktekkan hadis ini, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadisnya pun Al-Bukhari dan Muslim. An Nafi'in radhiyallahu anhu an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Dari seorang tabi'in, Nafi'. Beliau mendapatkan hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sang sahabat Nabi ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis shalah fabda'u bil asya'i wa la ya'jalan hatta yafrugha minhu. Al-Bukhari 673, Muslimnya 556. Idza wudi'a asya'u ahadikum, apabila hidangan makan malam kalian sudah dihidangkan, wa uqimatis sholatu, dan sholat sudah diqomati, disebut langsung qomat nih. Tapi di hadis ini tidak disebut maghrib. Hadis yang tadi maghrib disebut, qomatnya nggak disebut. Hadis ini qomatnya disebut, nama sholatnya enggak. Yang pasti hidangan makan malam. Wa uqimatis sholat, sholat sudah diiqomati. Fabda'u bil asya'i, dahulukan makan malam. Walayak jalanna, jangan kamu tergesa-gesa dalam makan itu. Hatta yafruqa minhu, sampai kamu selesai makan. Jamaah dan Allah iyyakum ajma'in. Ini satu contoh betapa syariat Islam itu sangat mementingkan, memperhatikan kelangsungan hidup manusia. Kalau kita pikir emang bahayanya apa sih andaikan kita sholat dulu? Mungkin untuk kesehatan nggak terlalu berbahaya buat kita yang nggak terlalu lapar. Lapar banget pun kalau hanya nunggu beberapa menit nggak bahaya. Tapi kenapa Rasul rekomendasikan untuk makan dulu? Di antara alasannya, karena ketika kita sudah melihat hidangan makan, kita duluin sholat, khawatir pikiran kita ke makanan terus. Ketika sholat pikirannya ingat makanan terus, sholat khusyuk atau bukan? Otomatis bukan sholat khusyuk. Andaikan gara-gara makan kita ketinggalan jamaah, nunggu orang lain untuk jamaah nggak ada, silakan. Dan itu nggak perlu dicela karena dua hadis ini. Di hadis yang lain, suatu saat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhum kedatangan tamu. Hidangan sudah disiapin untuk menyambut tamu. Datang waktu sholat, salah satu tamu bangun mau berangkat sholat, ditegur oleh Aisyah. Kamu kemana? Mau sholat dulu? Duduk, makan dulu. Itu perintah Rasul. Jadi kalau ada saudara kita, Ustadz Anu kedatangan tamu, rumahnya dekat masjid, adzan dikumandangkan, padahal dia sebagai imam,
Kok nggak datang-datang ke masjid? Mana ustadznya? Sedang ada tamu. Kenapa tamu nggak diajak ke masjid? Itu kesimpulan yang tampaknya benar, tapi kalau kita rujukan ke hadis ini itu salah. Boleh jadi sang ustadz itu sedang ketamuan dan dia sedang menghidangkan makan buat tamu-tamunya. Ikramud duyuf, memuliakan tamu, hukumnya wajib. Pelajaran lain buat kita dari sini, jangan terlalu gampang menganggap seseorang salah. Timbang sholat berapa menit sih makan dulu, itu salah itu. Kalau kita standarkan, kita rujukan ke hadis Nabi ini. Jadi nggak bisa dimungkiri hadisnya sahih Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Ketika di saat yang sama hidangan sudah tersedia, waktu sholat datang, perintah Nabi dahulukan sholat. Walaupun perintah ini bukan perintah mutlak wajib, bukan. Artinya masing-masing kita, kalau kita tetap bisa khusyuk sholat, kita nggak peduli dengan makanan itu, apalagi di rumah sendiri, lantas kita dahulukan sholat, ya silakan. Masing-masing kita yang tahu kondisi kita sendiri. Tapi kalau kita yakin akan teringat terus pikiran kita, jadi ingat makanan terus walaupun kita sedang sholat, yang seperti ini nih, dahulukan makan. Masih ada kesempatan selesai makan, ada kesempatan sholat jamaah, masih tersisa 2 rakaat. Kita berangkat, kita jamaah. Di saat jamaah masih ingat dengan makanan tadi. Tadi makanannya enak banget, tumben tuh bini masaknya. Ini nih setan nih, iblis. Kalau yang seperti itu, boleh jadi makan nggak makan sama aja. Paling tidak dengan kita laksanakan sunnah Rasul terlebih dahulu, dahulukan makan, kita akan lebih mudah mengatasi godaan iblis, lebih mudah dibanding kita sholat duluan. Apalagi kita sholat duluan, teman kita makan dulu, itu cemeng. Masa timbang makan segitu berapa menit dulu, sholat dulu dong. Ini nggak benar ini. Iblis masuk lagi dengan cara dia ujub, dia merasa bangga dibanding yang lain. Jemaah dan Allah ya ajmain, syariat Islam sangat mementingkan, memperhatikan keberlangsungan hidup manusia. Contoh yang lain lagi, betapa Rasulullah sangat perhatian. Kita mau sholat, tiba-tiba ada keinginan buang air, kecil ataupun besar. Kita sendiri tahu ini masih bisa ditahan timbang 10 menit mah. Lalu kita memutuskan untuk melanjutkan sholat dulu. Itu keputusan tidak sejalan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menahan diri keinginan buang air kecil ataupun besar. Ketika nahannya banget, ada pengaruh buat kesehatan enggak? Pengaruhnya itu bahaya. Bahaya pengaruhnya. Nahan kencing, nahan banget, nahannya sampai lama. Insya Allah begitu ada waktu kita kencing akan sakit banget dan keluarnya pun susah. Menahan sesuatu yang sunnatullah harus dikeluarkan dari tubuh, itu nggak baik buat tubuh kita. Sunnatullah di dunia ini kita makan minum, selanjutnya ada hal yang harus kita keluarkan dari tubuh. Mungkin nahan sekali 2 kali, menahannya dikit nggak bahaya, tapi terakumulasi lama-lama. Bisa batu ginjal,
Air yang semestinya dikeluarkan di situ karena ada hal yang memang harus dikeluarkan. Kita udah siap mau sholat, kok ada keinginan buang air kecil atau besar, perintah Rasul, laksanakan itu dulu. Urusan kamar mandi. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ay yusalli ar-rajulu wa huwa hakinun. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani, didhaifkan oleh Imam Ibnu Majah. Dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mengerjakan sholat sambil menahan, hakim menahan buang air kecil, hakim menahan buang air besar. Minimal ketika kita sholat sambil nahan itu, kekhusyuan kita terganggu. Lebih jauh dari itu, kesehatan kita akan bisa menjadi masalah. Di hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dari sahabat yang sama, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ti ahadukumus salata wa huwa hakinun. Janganlah salah seorang dari kalian mendatangi sholatnya dalam keadaan dia menahan buang air. Hadis riwayat Imam Ahmad. Janganlah mendatangi sholatnya seseorang salah satu dari kalian dalam keadaan menahan buang air. Di hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li rajulin aw imri'in ay yusalliya wa huwa hakinun hatta yatakhaffafa. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Al-Baihaqi. Rasulullah gunakan redaksi la yahillu li rajulin aw imri'in ayyusalliya wa huwa hakinun hatta yatakhaffafa. Tidak halal, tidak boleh bagi seseorang mengerjakan sholat sambil dia menahan buang air hingga dia keluarkan dan dia merasa enteng. Jemaah dari Allah ya ajma'in. Seorang sahabat yang notabene beliau sebagai imam untuk kelompoknya, suatu saat waktu sholat sudah dikomati, beliau harus maju jadi imam, tapi tiba-tiba beliau minta salah satu menggantikan beliau, sahabat Abdullah bin Al-Arqam. Dalam hadis sahih dari Imam Abu Dawud, kisahnya annahu kharaja hajan aw mu'tamiran. Waktu itu beliau sahabat Abdullah bin Al-Arqam berangkat haji atau umroh, wa ma'ahun nasu, memimpin rombongan. Wa huwa ya'umuhum, sekaligus dalam perjalanan itu beliau sahabat Abdullah bin Al-Arqam sebagai imam di setiap kali sholat. Falamma kana dzata yaumin aqama as-salatu salatas subhi. Suatu hari di perjalanan itu waktunya sholat subuh dan itu sudah dikomati. Semakala beliau sahabat Abdullah bin Al-Arqam berkata, ya taqaddam ahadukum, tolong salah satu kalian maju gantiin aku menjadi imam. Wa dhahaba ilal qala, beliau bersiap untuk menuju tempat buang air.
Pada saat itu beliau berkata, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dulu mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza arada ahadukum ayyadhabal khala wa qamatis shalah falyabda bil khala. Apabila ada di antara kalian di saat yang sama sholat sudah diqomati, kok sekaligus di saat itu pula dia ada keinginan harus ke tempat buang air, dahulukan menuju tempat buang air. Ini hadis sahih. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Ini salah satu contoh betapa syariat Islam sangat memperdulikan kelangsungan hidup manusia. Contoh lain lagi banyak masih. Bahkan kita sedang sholat kok ngantuk, tiba-tiba datang nggak tertahan, perintah Nabi hentikan sholat. Kita ngantuk, kita paksain melek. Resikonya apa? Mungkin resiko kesehatan sih nggak terlalu, walaupun masuk kategori mendolimi mata. Mendolimi mata, mendolimi anggota tubuh dilarang oleh Rasul. Walaupun mendoliminya itu demi urusan ibadah, itu tidak direstui oleh Rasulullah SAW. Apalagi mendolimi mata demi main game. Alhamdulillah. Ternyata nggak cuma anak-anak muda. Saya dengar informasi banyak orang yang sudah umur malam melek demi main game. Mendolimi tubuh untuk ibadah oleh Rasulullah dilarang. Apalagi mendolimi tubuh untuk hal lain di luar ibadah, otomatis lebih dilarang lagi. Banyak kisah sahabat-sahabat Nabi yang mendolimi tubuhnya demi ibadah. Ada yang bertekad mau puasa sunnah tiap hari, dilarang oleh Rasul. Ada yang bertekad mau tiap malam melek demi tahajud, dilarang oleh beliau. Ada yang bertekad mau meninggalkan istri dan keluarga demi ibadah, dilarang pula oleh Rasul. Bahkan larangan itu dalam hadis Bukhari Muslim, beliau sertai ancaman, man rogiba an sunnati falaisa minni. Siapa saja yang membenci sunnahku, dia tidak termasuk umatku. Sunnah Rasul tidur, tahajud. Puasa, tidak puasa. Berkeluarga tapi tetap ibadah, itu sunnah Rasul. Jemaah dan Allah ya ajmain. Ada pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha dapat tamu perempuan nginep di situ. Suatu saat Rasul lihat ketika sang tamu sudah pergi, di ruangan tempat tamu nginep ada tali yang diikatkan di dua tiang rumah. Rasul tanya, ini tali buat apa? Siti Aisyah jawab, semalam tamuku dia sholat demi melindungi supaya nggak jatuh ngantuk, dia pegangan tali. Itu bukan hal yang baik, kata Rasul. Laksanakan ibadah sebatas kemampuanmu, jangan maksa-maksain diri. Jadi ketika kita sedang sholat kok ngantuk datang menyerang tiba-tiba nggak ketahan, perintah Rasul hentikan sholat. Hadisnya Bukhari Muslim dan lain-lain. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli. Apabila salah satu dari kalian ngantuk sedang sholat. Kadang ngantuk bisa menyerang tiba-tiba.
Boleh jadi sebelumnya kita sebetulnya sudah ngantuk karena kita bergerak, beraktivitas, ngantuk itu nggak ada, nggak terasa. Begitu kita sholat, diam baru menyerang tiba-tiba. Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli, apabila datang ngantuk salah satu dari kalian padahal dia sedang sholat, falyarqud, tidurlah. Hatta yadhhaba anhu naum, sampai rasa ngantuk itu hilang. Sedang sholat datang ngantuk, perintah Nabi tidur. Tidur secukup sampai rasa ngantuk itu hilang. Alasan utama perintah Nabi ini kaitannya dengan kekhusyuan. Kata beliau, fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun, sesungguhnya ketika kamu ngerjain sholat padahal kamu sangat ngantuk, la yadri. Ini level ngantuk yang diperintahkan hentikan sholat. Ngantuk yang menjadikan kita tidak menyadari apa yang kita baca. Ngantuk menyebabkan kita nggak sadar apa yang kita baca. Ngantuk banget. Kalau ngantuknya ngantuk dikit, kata masih sadar semua ucapan kita, masih sadar apa yang kita dengar dari imam kita, itu belum termasuk di sini. Belum termasuk harus langsung hentikan sholat dulu. Ini ngantuk yang levelnya kita nggak menyadari omongan kita, nggak sadar. Kata beliau, sesungguhnya salah satu dari kalian ketika sholat padahal dia ngantuk, ya la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsah. Karena ngantuknya boleh jadi dia bermaksud mohon ampun, yang ada justru mencela dirinya sendiri karena nggak sadar. Karena ngantuk bacaan kita jadi ngelantur. Harusnya huruf ini jadi ini, harusnya memohon ampun justru mencela diri kita. Dilarang oleh Rasul. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Al-Bukhari 212, Imam Muslim 1871, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Jamaah dari Allah yakum ajma'in. Alibi yang Rasul sebutkan berkaitan dengan ngantuk karena dikhawatirkan dia salah ucap. Tapi yakin ada alasan lain, ada hikmah lain. Ketika mata sering kita dolimi, ngantuk, kita paksain ibadah. Mendolimi anggota tubuh oleh Rasul dilarang. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Banyak contoh-contoh lain yang memperlihatkan betapa syariat Islam itu sangat memperhatikan kelangsungan hidup manusia. Sampai perkara hal-hal yang haram itu ketika sudah berkaitan dengan kehidupan ada toleransi. Berkaitan dengan hal-hal yang haram, seseorang nggak punya alternatif lain kecuali sesuatu yang haram untuk dia makan. Kalau dia nggak makan akan berbahaya kehidupannya. Syariat Islam memberikan toleransi untuk bolehnya memakan yang haram. Bukan berarti dalam kondisi darurat hal yang haram menjadi halal. Kalimat seperti ini salah, ini kurang teliti. Kalimat yang ada di ayat Quran, fala isma alaih. Dalam kondisi darurat, seseorang mengkonsumsi sesuatu yang haram bukan menjadi halal, tapi pada saat itu dosanya tidak ditetapkan oleh Allah. Fala isma alaih. Jadi jangan katakan dalam kondisi darurat yang halal pun, yang haram pun menjadi halal. Itu salah itu kalimatnya. Dalam kondisi darurat, sesuatu yang haram pada mulanya itu boleh dikonsumsi, tidak dosa. Itu ditegaskan oleh Allah di Al-Baqarah 173. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman turra ghayra baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim.
Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah. Tiada lain diharamkan buat kalian itu bangkai, darah, daging babi dan yang disembelih dengan disebut nama selain Allah. 4 hal ini keharamannya muttafaq alaih, disepakati oleh seluruh ulama. Di luar 4 hal ini diperselisihkan. Tikus halal haramnya diperselisihkan, kodok halal haramnya diperselisihkan. Tapi 4 hal ini seluruh ulama sepakat. Binatang yang harus disembelih kok mati sendiri atau sembelihannya tidak syar'i, ulama sepakat haram. Babi, ulama sepakat haram. Darah di masyarakat masih banyak beredar. Nyembelih binatang, sapi darahnya dikumpulin, direbus nanti beku seperti ati. Itu semenjak dulu sampai sekarang masih banyak. Masing-masing daerah punya nama untuk makanan sejenis itu. Ada yang menyebutnya marus, macam-macam, itu haram. Seluruh ulama sepakat haram. Dan hewan yang disembelih tapi proses penyembelihannya bukan Allah yang disebut, tapi selain Allah, haram. Ini hal-hal haram yang disepakati oleh seluruh ulama. Tapi di ayat ini Allah tegaskan famanitturra, barang siapa yang dalam kondisi terpaksa. Ghairu bagin, dia nggak menginginkan hal itu sebetulnya, tapi karena terpaksa. Wala adin, dan kalau toh terpaksa dia makan, dia nggak melampaui batas, makanya sekedar cukup untuk mengganjal perut, tidak mati, tidak pingsan. Allah katakan fala isma alaihi, tidak ada dosa buat dia. Kalau ditanya dalam kondisi seperti ini, naudzubillah, lebih baik memakan makanan haram atau ngemis. Boleh jadi akan ada yang menjawab lebih baik ngemis, minta-minta ke orang lain daripada memakan makanan haram. Alasannya meminta-minta walaupun nggak baik tapi masih halal. Jamaah dan Allah ya ajma'in. Ini berkaitan dengan ibadah syariat, bahkan berkaitan dengan akidah pun. Berkaitan dengan akidah, hal inti kita sebagai muslim mukmin, masih ada toleransi ketika hal itu berhubungan dengan jiwa, keselamatan jiwa. Seseorang dalam kondisi terancam, diancam, akan disakiti, akan dibunuh kalau tidak mau mengucapkan kalimat-kalimat kekafiran, atau tidak mau melakukan perbuatan kekafiran, benar-benar diancam dan ancaman itu bisa dilaksanakan, lalu dia penuhi permintaan orang yang ancam itu, dia ucapkan kalimat kekafiran atau dia lakukan perbuatan kekafiran, tidak menjadikan dia kafir, tidak menjadikan dia kafir. Ini akidah. Di surah An-Nahl 106, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Man kafara billahi min ba'di imanihi, siapa saja yang kafir kepada Allah sesudah beriman alias murtad. Kafir sesudah beriman alias murtad, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa.
dipaksa disertai ancaman yang ancaman itu bisa dilanjutkan, bisa dilaksanakan. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sementara hatinya tetap mantap dalam keimanan. Orang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekafiran, hatinya tetap mantap dalam iman Islam, buat dia tidak ada masalah. Yang ada ancaman kemurkaan Allah, azab yang sangat pedih, mereka yang murtad, dan murtad itu timbul dari kesadaran hati, nggak ada ancaman. Jadi demi keselamatan jiwa, mengucapkan kalimat kemurtadan, kalimat kekafiran tidak otomatis menjadikan dia kafir selama hatinya tetap mantap dalam iman Islam. Ayat An-Nahl 106 ini ada sebab nuzulnya dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim an Abi Ubaidah ibni Muhammad ibni Ammar ibni Yasir an abihi. Hadis ini sumbernya dari sahabat Ammar bin Yasir. Qala, beliau berkata, akhadal musyrikuna Ammar bin Yasir. Orang-orang musyrik menyiksa sahabat Ammar bin Yasir. Falam yatrukuhu hatta sabban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sahabat Ammar tetap disiksa sebelum dia mau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya murtad. Menghina, melecehkan Allah, ayat-ayat Allah, Rasulullah, hukumnya murtad. Baik penghinaan itu dilakukan dengan mulut atau dengan bahasa tubuh. Sahabat Ammar disiksa oleh orang-orang musyrik dan tidak akan dilepaskan kecuali dia mau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah lagi, wa dzakara alihatahum bi khairin, mencela Rasul dan menyanjung-nyanjung Tuhan-Tuhan berhala. Subhanallah. Karena fisik beliau nggak kuat dengan siksaan itu, sahabat Ammar bin Yasir penuhi permintaan orang-orang musyrik yang menyiksanya. Beliau pun dilepaskan oleh mereka. Sesaat dilepaskan, falamma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau langsung mendatangi Rasul. Rasul tanya, ma wara'ak, kamu tergopoh-gopoh datang sini, ada apa di sana? Qala syarrun ya Rasulullah, ada hal buruk wahai Rasul. Ma turiktu hatta niltu minka wa dzakartu alihatahum bi khairin. Aku disiksa oleh mereka dan aku tidak akan dilepaskan sebelum aku mencela kamu dan sebelum aku menyanjung-nyanjung Tuhan-Tuhan berhala mereka. Qala, Rasul tanya, kaifa tajidu qalbak? Ketika mulutmu memenuhi permintaan mereka itu, hatimu bagaimana? Qala, sahabat Ammar menjawab, mutmainnun bil iman, hatiku tidak bergeser sedikit pun dari keimanan wahai Rasul. Benar-benar terpaksa dia ucapkan kalimat kekafiran, hatinya sedikit pun tidak bergeser. Qala, akhirnya saran Rasul apa? In adu fa'ud, kalau nanti kamu disiksa lagi, kembalilah turuti permintaan mereka. Di hadis yang lain disebutkan, saat itu Ammar bin Yasir statusnya masih sebagai budak. Budak itu nggak bisa lepas dari tuannya. Perbudakan itu warisan turun-temurun dari nabi-nabi sebelumnya, dari umat-umat sebelumnya. Ketika dimerdekakan, baru dia bebas para merdeka. Dan budak itu bebas diperlakukan bagaimanapun oleh tuannya, termasuk disiksa. Dan saat itulah Allah turunkan An-Nahl 106. Mereka yang dipaksa untuk murtad, mulutnya mengucapkan kalimat kemurtadan, namun hatinya tetap teguh dalam iman Islam, itu tidak otomatis menjadikan dia murtad. Jadi syariat Islam itu sangat perhatian dengan kelangsungan hidup manusia.